Cukup jelas? Jelas ya? Cuacanya kurang baik di rumah saya, jadi agak-agak sedikit berisik begitu ya. Jadi, mohon informasi kalau suara saya tidak jelas teman-teman ya. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Lani, kalau tidak tak kenal maka tak sayang gitu ya, saya pengen disayang di mana-mana. Jadi kenalkan dulu nama saya Lani, saya guru TK Bintang Mulia kebetulan sebagai seorang guru. Dan saya sekarang sedang memegang, bagian kesiswaan di sana, teman-teman ya. Hari ini, halo Olive, senang sekali saya bisa melihat wajah-wajah yang saya kenal, ada yang belum kenal, tapi ada yang banyak, ada beberapa yang sudah kenal. Saya berharap apa yang saya sharing-kan hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Bukan hanya buat teman-teman, tapi juga buat diri saya sendiri. Karena saya berharap apapun yang kita dengar hari ini, itu dapat menjadi kekuatan buat ladies semuanya, ya. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita sharing ya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami, apapun posisi kami, apapun keberadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini. Tapi hari ini Tuhan, ketika kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, kami rindu Tuhan, hidup kami diubahkan. Kami rindu hati kami dibentuk semakin serupa seperti Kristus. Dan kami rindu Tuhan lewat hidup kami bisa berdampak untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan berkati pertemuan hari ini. Dan biarlah hari ini nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman izinkan saya share screen ya. Kita akan langsung masuk. Nah, apakah sudah jelas? PPT-nya sudah terlihat? Udah ya? Oke. Teman-teman, saya dapat temanya seperti ini, Eat, Pray, and Love ya. Ketika dapat ini, suami saya langsung bilang gini, "Ini cocok sama kamu," katanya. Kenapa cocoknya? Karena eat, kamu senang makan katanya ya. Saya senang makan dibilangnya ya. Terus yang kedua, love, karena kamu menyayangi saya, GR dia ya. Kalau yang ketiga pray. Nah, yang ini dia agak sedikit serius. Karena saya melihat kamu senang berdoa. Begitu puji Tuhan. Ada yang positif ya. Ada yang positif yang dia sampaikan, pengakuan yang positif yang dia sampaikan kepada saya. Teman-teman, ketika saya mendapatkan tema ini, ada yang teringat dalam hidup saya adalah ini di zaman waktu saya masih muda. Ya, zaman saya masih muda. Nah, ini ada satu buah film yang berjudul mirip seperti ini tapi urutannya saja yang berbeda. Judul film ini adalah Eat, Love and Pray. Film ini bercerita tentang perjalanan seorang wanita yang bernama Liz dan dia berusaha mencari gimana caranya supaya saya mendapatkan sesuatu yang bisa mengisi kekosongan hati saya. Dia punya segalanya, dia cantik, dia punya pasangan hidup, dia kaya raya, dia punya semuanya yang diidamkan oleh wanita, tapi sayangnya dia merasakan kekosongan dari hatinya dan akhirnya dia malahan mencari apa sih yang bisa mengisi kekosongan hati saya. Dia akhirnya melakukan perjalanan yang luar biasa ke 3 negara. Dia pergi ke Italia, dia pergi ke India, dia pergi ke Bali, dia mencari apa yang bisa dia dapatkan untuk mengisi kekosongan hati dia, teman-teman ya. Tapi ternyata akhirnya dia mendapatkan tapi itu di ending ceritanya begitu ya. Tapi akhirnya dia harus berkeliling, berkeliling dan berkeliling. Pertanyaan yang sama ketika saya mendapatkan tema ini dari teman-teman, Eat, Love and Pray. Saya jadi berpikir ulang tentang perjalanan kehidupan saya. Kenapa saya berpikir ulang tentang perjalanan kehidupan saya? Saya berpikir ulang apa sih yang Tuhan lakukan? Apakah hidup saya hanya sekedar makan, kerja, beraktivitas dan sebagainya? Apa itu yang Tuhan mau untuk saya lakukan atau bagaimana?
Waktu saya berpikir tentang hal ini, saya diingatkan justru kembali ke Alkitab, teman-teman. Firman Tuhan banyak bercerita, banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab, banyak sekali contoh-contoh teladan di Alkitab yang melambangkan suatu perjalanan yang disertai oleh Tuhan. Saya teringat dengan perjalanan Ibu Hana. Ibu Hana adalah sosok wanita yang luar biasa. Dia disakiti oleh eh, istri kedua dari suaminya karena dia tidak bisa punya anak. Dia disakiti, dia sampai menangis luar biasa di hadapan Tuhan. Sampai Imam Eli saat itu bilang seperti wanita mabuk gitu ya. Tapi respon yang tepat yang diberikan oleh Hana ketika dia disakiti adalah dia datang ke hadirat Tuhan, teman-teman. Dia tidak lari ke tempat yang lain. Dia datang ke tempat yang tepat, dia merendahkan diri dia di hadapan Tuhan, dia berdoa, dia menjerit sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kisah yang kedua yang diingatkan kepada saya adalah tokoh dari Elia, dari Raja-Raja, 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-17 sampai 39. Waktu itu Nabi Elia sudah mengalahkan 450 Nabi Baal, teman-teman. Prestasi yang luar biasa ya, prestasi yang luar biasa, dia dapat mengalahkan 450, nggak main-main loh, 450 yang dia kalahkan, bukan 1 2 orang. Suatu prestasi yang luar biasa dan dia mengalami wow gitu ya, penyertaan Tuhan luar biasa. Tapi ternyata setelah dia mengalahkan nabi-nabi Baal 450, dia mengalami ketakutan yang luar biasa ketika dia diancam oleh seorang wanita bernama Isabel. Bisa kebayang sama teman-teman ya? Wah, luar biasa ini perjalanan seorang nabi yang besar mengalahkan 450, saat ini dia hidup dalam ketakutan, dia lari. Sampai akhirnya dia tiba di suatu bukit dan Tuhan memberikan dia minum, makan, disuruh istirahat. Teman-teman, dua tokoh ini bikin saya ketika menyiapkan ini, saya diingatkan lagi perjalanan hidup saya. Elia dikasih makan sama Tuhan. Elia kelelahan, dia tidur, dia dibangunkan oleh malaikat Tuhan, dia disuruh makan, dia disediain makanan, dia disediain minuman sama Tuhan. Ketika dia sudah makan, dia menjadi kuat, dia berjalan lagi melanjutkan perjalanan. Hal yang sama terjadi ketika Hana berdoa kepada Tuhan. Waktu Hana bilang sama Tuhan, menjerit sama Tuhan, Tuhan kok saya nggak bisa punya anak gitu ya. Akhirnya Tuhan menjawab, dia mendapatkan sukacita yang luar biasa, dia mendapatkan penghiburan yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi dengan hidup saya? Teman-teman, ini yang saya lihat dari hidup saya. Dari perjalanan dua tokoh yang luar biasa ini. Imam Elia dan Hana. Mereka merasakan dulu kasihnya Tuhan. Love from God. Mereka merasakan kasih yang luar biasa dari Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka memegang firman Tuhan sebagai makanan rohani mereka. Mereka makan luar biasa, mereka mendapatkan kekuatan, dan terlebih lagi mereka berdoa, mereka berhadapan langsung dengan Tuhan. Mereka ngobrol sama Tuhan. Bicara tentang doa bukan bicara tentang saya datang ketika saya perlu kepada Tuhan. Bicara tentang doa harusnya dilakukan oleh semua orang, itu adalah privilege dari Tuhan. Doa bisa dilakukan di mana saja. Doa bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan doa bisa dilakukan kapan saja. Dalam situasi apapun kita bisa berdoa. Nah, saya sendiri merasakan hal ini. Kalau boleh saya bilang, saya adalah produk yang merasakan kasihnya Tuhan.
Saya adalah produk yang merasakan diberikan makanan rohani oleh Tuhan. Dan saya adalah pribadi yang merasakan kekuatan dari doa ini sendiri. Bicara tentang merasakan kasihnya Tuhan, teman-teman pasti sudah luar biasa, lebih dari saya. Saya melihat banyak cici-cici saya di tempat ini, banyak kakak-kakak rohani saya di tempat ini, banyak teman-teman rohani saya di tempat ini. Pastinya kita semua sudah pernah merasakan kasihnya Tuhan. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Betul? Kasih yang luar biasa itu yang saya rasakan terlebih dahulu. Dan saat saya menerima kasihnya, saya belajar firman Tuhan. Saya mulai membaca, menggali firman Tuhan. Dan ketika saya menggali firman Tuhan, saya simpan janji-janjinya di dalam lubuk hati saya yang paling dalam. Dan ketika saya menghadapi masalah, ketika saya menghadapi pergumulan, ketika saya menghadapi perjalanan yang harus saya lalui, setiap apa yang saya makan, makanan rohani itu keluar dengan sendirinya. Kasih yang daripada Tuhan itu yang menyertai saya, yang memampukan saya untuk berjalan terus. Dan lebih lagi, komunikasi saya dengan Tuhan itu yang menguatkan saya luar biasa. Teman-teman ada yang bilang seperti ini, kadang-kadang kita datang kepada Tuhan ketika kita merasakan tidak ada lagi jalan. Saat tidak ada lagi jalan keluar, saya baru datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan bilang di dalam firman Tuhan, sudah jelas. Di 1 Tesalonika bilang, tetaplah berdoa. Itu yang sebenarnya Tuhan pengen untuk kita lakukan. Di firman Tuhan dibilang seperti ini. Yeremia 33 ayat 3 bilang, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan udah bilang kok berserulah kalau ada apa-apa. Tuhan sendiri yang akan menjawab kita gitu loh. Yang kedua, ayat firman Tuhan yang sangat ngena ke saya, yang tadi yang 1 Tesalonika bilang, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman-teman, ketika kita bicara tentang perjalanan hidup, saya yakin dan percaya kita tidak bisa menjalaninya seorang diri. Seberapa kuatnya kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu pergumulan teman-teman seperti apa. Mungkin ada yang bilang, saya khawatir Tuhan tentang masa depan saya. Doa mengubah segala sesuatu. Ada yang bilang, Tuhan saya khawatir tentang anak saya. Hei, doa mengubah segala sesuatu. Ada yang bilang, saya khawatir sama suami saya karena dia sibuk di luar, tidak pernah ada di rumah. Hei, Tuhan siap mengubahkan suamimu, Tuhan siap mengubahkan suamimu, Tuhan siap memulihkan pernikahan. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bagian kita adalah keep in touch sama Tuhan. Berhubungan erat sama Tuhan. Lewat apa? Baca firman, alami kasihnya, tetaplah berdoa dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Sebetulnya hal yang sederhana ini sudah disampaikan oleh Tuhan dan diingatkan oleh Tuhan dalam firman Tuhan. Bagian kita melakukannya, tapi kadang kita lupa. Kadang kita lupa untuk melakukannya. Hidup tanpa doa itu seperti rumah tanpa tiang, teman-teman. Ada angin sedikit, goyang. Tiangnya nggak kuat, dia bisa rubuh. Doa adalah sesuatu yang penting. Saya senang dengan quotes yang di bawahnya yang teman-teman tulis. Prayer change things. Ketakutan kita, kekhawatiran kita, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, harusnya kita bawa ke hadapan Tuhan sebelum kita melakukan apa-apa. Doa bukan jalan akhir dari segala sesuatu, tapi justru langkah awal dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Teman-teman, kalau saya izinkan saya cerita ya, sharing tentang doa ini. Prayer change things. Saya bisa bilang, ya,
Doa mengubah segala sesuatu. Kenapa? Karena saya sendiri yang menyaksikan doa mengubah segala sesuatu. Keluarga kami, keluarga yang baik-baik saja. Pada awal pernikahan, saya dan suami saya punya visi dan misi yang jelas sebetulnya. Kami pengen melayani bersama-sama dalam keluarga. Dia pelayanan di gerejanya, dia rajin sekali pelayanan, dan saya pun seorang pelayan Tuhan sebelum pindah ke gerejanya. Ketika kami menikah, saya memutuskan untuk ikut suami saya pindah ke gerejanya. Berjalannya waktu ketika kami menjalani pernikahan, ternyata tidak semulus apa yang kami bayangkan. Suami saya mulai sibuk dengan pekerjaannya, dengan pergaulannya, dan akhirnya dia lupa bahwa dia punya keluarga yang harus dia imami, yang harus dia kepalai. Dia orang yang baik, teman-teman, bukan orang yang jahat, bukan orang yang sembarangan hidupnya. Tapi karena salah pergaulan, akhirnya dia tertarik ke belakang. Yang tadinya punya visi melayani bersama, akhirnya dia sibuk dan dia lupa bahwa Tuhan yang punya hidup dia. Dia meninggalkan kami. Saya tinggal dengan mertua saya, jadi kebayang ya teman-teman ya, ketika suami saya sibuk di luar, saya harus tinggal di rumah mertua gitu ya. Ketika suami saya tidak pulang, papa mertua saya tanya ke saya, "Lan, Ius kemana?" Saat itu saya cuma bisa bilang, "Nanti pulang, Pak." Anak saya 2 masih kecil. Saat itu yang besar, yang cowok baru TK, yang perempuan baru lahir kalau nggak salah ya. Terus berjalannya waktu masih seperti itu sampai pada satu titik saya pernah membawa anak-anak saya ke kantor. Sengaja bawa anak-anak saya ke kantor, papahnya, supaya anak-anak saya bisa ketemu sama papahnya. Jadi saya pulang kerja, ini nggak setahun 2 tahun teman-teman ya, berjalannya hampir boleh dibilang hampir 6-7 tahun saya berjalan seperti itu. Saya bawa anak-anak saya ke kantor, saya ketemukan dengan papahnya. Supaya mereka tahu ada papah yang sayang sama mereka. Saya pulang kerja, saya bawa anak-anak saya samperin ke suami saya. Suami saya masih baik-baik saja, segala kebutuhan kami dipenuhi, dia tetap sayang sama anak-anak saya, tapi di luar pun dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Suatu hari masih berulang, saya tetap diam. Saya cuma bisa nangis sama Tuhan, saya bilang, "Tuhan kok gini-gini amat ya pernikahan ya," gitu, "kok nggak seindah apa yang saya bayangkan." Saya cuma bisa di kamar itu anak-anak saya tidur barengan sama saya cuma bisa lihat wajah mereka, ketika mereka tidur, saya cuma bisa bilang sama Tuhan, "Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu." Saya cuma bisa nangis, saya cuma bisa muji Tuhan, saya cuma bisa bilang, "Tuhan, saya nggak tahu suami saya ada di mana, tapi saya tahu Tuhan pegang kendali atas suami saya." Saat itu suami saya sedang di luar, saya telepon pun nggak diangkat. Kebayang ya, ladies ya kalau misalnya suami di luar, malam-malam ditanyain, nggak dijawab, yang ngangkat orang lain. "Bu, Bapak nggak bisa angkat telepon." Saya cuma bisa bilang, "Tuhan, saya nggak tahu suami saya ada di mana, dia melakukan apa, dengan siapa, dan lagi apa. Tapi yang saya tahu, Tuhan, di sini, di sini ini benar-benar loh, firman Tuhan yang pernah saya dengar keluar, keluar, dan keluar.
Firman Tuhan bilang hati raja Tuhan yang arahin. Hati raja dialirkan kemanapun Tuhan mau. Saat itu saya bilang, Tuhan, hati suami saya ada di tangan Tuhan. Tuhan mau alirkan dia kemanapun Tuhan bisa. Dan saya percaya saat ini Tuhan sedang berperkara dengan suami saya. Dia pulang dalam keadaan yang mabok, dia nggak sadar. Saya cuma bisa bukain pintu, saya bersihin badan dia. Saya cuman ketika saya bersihin badan dia, saya cuman bisa senyum. Kebayang ya, senyum sambil pengen nangis, tapi ya Tuhan gitu ya, sambil terus berdoa sama Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk mengasihi suami saya. Tuhan mampukan saya untuk mengasihi suami saya. Suami saya saat itu masih bisa cengengesan loh. Masih buka matanya, hehe gitu ya, masih oh gitu ya, masih gimana gitu. Tapi saya di hari itu saya cuma bisa ngalirin, saya mengasihi dia seperti Tuhan mengasihi saya. Saya mengasihi dia sama seperti Tuhan mengasihi saya. Saya berdoa dan berdoa teman-teman. Saat itu terjadi, itu bukan puncaknya. Suatu hari saya dapat SMS dari orang yang tidak dikenal, nomor yang tidak dikenal. Dia bilang sama saya, kamu nggak tahu suami kamu seperti apa di luar sana dan sebagainya, bla 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 bla. Saya bilang sama dia, saya tidak peduli dia seperti apa di luar. Dan saya sampaikan ke suami saya, ada yang SMS ke saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan kejadian itu adalah pada saat anak saya yang kedua ulang tahun. Jadi mau ngerayain ulang tahun, saya harus mellow dulu gitu ya. Saya harus nangis dulu dan saat itu saya puji Tuhannya saya punya saudara seiman yang luar biasa yang menguatkan saya. Dia cuma bilang, Lan, Ius baik-baik saja, itu cuma orang yang sirik. Ayo ke rumah kalau mau ngobrol. Sahabat saya yang luar biasa ini, dia bilang sendiri sama saya, baik-baik saja, tenang, baik-baik saja. Doain, ayo berdoa. Saya pulang, saya bilang ke dia, ada SMS seperti ini, terus dia bilang, enggak, saya nggak ngapa-ngapain kok. Lewat lagi. Saya doain terus suami saya, Tuhan kapan berubahnya gitu ya. Terus ada satu permintaan saya ke dia, boleh nggak pindah kerja? Saya bilang seperti itu, karena saya berharap dengan pindahnya kerja, dia akan baik-baik saja teman-teman. Dia akan pindah pergaulan dan itu akan merubah dia gitu. Tapi ternyata susah banget untuk dia untuk pindah saat itu. Ada aja alasannya, inilah, itulah, inilah, itulah. Sampai suatu titik saya bilang, ada camp pria. Teman-teman ya, ada camp pria sejati di Bandung. Ikut yuk, kata saya. Saya berharap dia ikut. Dia sudah pernah didaftarkan oleh temannya, tapi dia lari. Terus saat itu terjadi, dia bilang, saat saya bilang ikut yuk, dia cuma bilang, ya nanti dipikirin ya, dia bilang seperti itu. Terus dia bilang lagi, udah daftar, tiba-tiba dia bilang gini, jadi ikut nggak ya? Saya ingat banget itu waktu awal saya pengen dia daftar ya, sambil nyetrika, saya berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan saya pengen suami saya diubahkan lewat camp ini. Tuhan saya pengen suami saya berubah. Didoain daftar. Oke, puji Tuhan gitu ya, seneng banget gitu ya. Oh mungkin ini titik terangnya suami saya akan mengalami pemulihan. Detik terakhir dia bilang pagi-pagi itu karena saya udah kerja gitu ya. Pagi itu dia telepon saya lagi dan dia bilang, gak jadi ya kayaknya. Ya terserah kok, saya cuma bilang gitu. Kalau misalnya Koko berpikir ini yang terbaik buat Koko, ya sudah. Di situ saya kembali berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau ini kehendak Tuhan untuk suami saya diubahkan, dipulihkan kembali,
So, biarkan Tuhan yang bekerja. Pada saat itu terjadi, suami saya di tempat yang lain, dia bukan bernasar ya, mengucapkan sesuatu pada Tuhan. Tuhan, kalau misalnya di Maestro sekali lagi ada iklannya, berarti saya pergi. Kalau enggak, berarti saya nggak akan pergi ya. Logikanya, di iklannya itu nggak akan pernah ada, karena itu harinya. Logikanya tidak ada iklan itu. Tapi detik itu juga setelah dia mengucapkan itu, langsung ada iklannya. Dia pergi. Dan benar, lewat camp itu dia dipulihkan. Dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Saya melihat perubahan yang luar biasa dari suami saya. Bukan saya yang berhasil mengubahkan dia, tapi Tuhan sendiri yang berhasil mengubahkan dia. Saya sebagai istri, saya cuma bisa berdoa. Waktu itu saya berpikir begitu. Tapi setelah berjalannya waktu saya sadar, doa itu bukan cuman. Doa itu powerful. Ketika seorang wanita berdoa, surga digoncangkan loh. Waktu seorang wanita berdoa, bahaya banget loh untuk orang sekitar. Waktu wanita berdoa, berlutut di hadapan Tuhan dan mendoakan keluarganya, dia memagari keluarganya dengan doa-doa dia. Waktu wanita itu berlutut di hadapan Tuhan, dia menjerit tentang suaminya. Tuhan dengar dan Tuhan mengubahkan suaminya. Jadi doa itu bukan cuman teman-teman, tapi doa itu adalah suatu yang senjata yang sangat-sangat luar biasa. Saya senang dengan gambar ini, teman-teman. Nah, buat saya gambar ini powerful banget gitu buat saya ya. Saya membayangkan ketika saya berdoa dulu waktu saya berdoa, kok hopeless banget ya, kok kayak nggak ada daya ya. Tapi coba lihat yang perempuan yang di sebelah kiri, yang ini. Laskar Tuhan yang luar biasa, wanita Tuhan yang luar biasa. Ketika dia berdoa, dia seperti prajurit Allah yang siap untuk berperang. Dan iblis takut dengan wanita-wanita berdoa seperti ini. Kalau teman-teman punya pergumulan saat ini, saya nggak tahu pergumulannya apa. Mungkin ada kekhawatiran sama keluarga, saya cuma mau bilang, doa bisa mengubahnya. Mungkin sedang khawatir sama suaminya, hey, Tuhan bisa mengubahkan dia, bagian kita berdoa. Saat ini banyak orang tua, banyak orang di sekitar kita yang takut dengan kondisi COVID yang luar biasa. Teman-teman, kalau saya boleh share lagi, saat ini pun saya sedang bergumul dengan hal ini. Tuhan belum selesai dengan saya. Perjalanan pernikahan kami, Tuhan pulihkan, iya. Tapi kehidupan doa saya, Tuhan tetap bawa dalam prosesnya. Kalau dulu saya berpikir ujian itu, ujian datang, net gitu ya. Terus nanti ada minggu tenang, betul nggak teman-teman ya? Ada minggu tenang, kalem dulu, wih enak gitu ya. Nanti ada ujian lagi, naik lagi, turun lagi gitu ya. 2 tahun belakangan ini saya sendiri yang merasakan bagaimana Tuhan membawa saya dalam satu perjalanan yang luar biasa. Di mana saya dibawa sama Tuhan benar-benar yang naik, sup, naik lagi, naik lagi, turun lagi, tanpa ada jeda sedikit pun juga. Dan saya kembali diingatkan kuasa doa. Prayer change things. Bahkan ketika kita tidak pernah memikirkannya, Tuhan sedang bekerja lewat doa yang kita naikkan.
Saya bersyukur melewati masa COVID ini saya bisa melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk keluarga saya. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Saya bisa melihat mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya bisa melihat suami saya semakin diubahkan oleh Tuhan. Saya bisa melihat diri saya sendiri diproses terus oleh Tuhan. Mungkin saat ini saat yang tidak mengenakan buat kita semua. Saat yang tidak mengenakan buat teman-teman. Saya nggak tahu pergumulannya apa, tapi satu hal yang saya mau bilang, prayer change things. Bagian kita saat ini, berlutut, berdoa. Karena ketika seorang wanita berlutut dan berdoa di hadapan Tuhan, kuasanya luar biasa. Berbahaya sekali. Jadi teman-teman, saya hanya bisa encourage teman-teman, alami kasihnya Tuhan. Makan terus makanan rohani kita. Jangan pernah meninggalkan doa. Kenapa? Because prayer change things. Amin. Saya percaya teman-teman bisa mendapatkan sesuatu. Saya berharap teman-teman mendapatkan sesuatu dari pertemuan hari ini. Bukan sekedar mendengarkan, tapi saya berharap kita semua saling mengalami. Alami perjalanan ini bersama-sama dengan Tuhan. Alami perjalanan ini bersama-sama dengan komunitas ladies. Saling menguatkan, saling mengasihi. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi yang tidak mengenakan, saya percaya Tuhan sanggup untuk menjawab segala sesuatu tepat pada waktunya. Bagian kita berlutut, menyembah, alami kasih Tuhan. Don't forget to pray, don't be ashamed to pray. Don't be too proud to pray. Because prayer change everything. Kita berdoa ya teman-teman ya. Tuhan Yesus, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan baik untuk kami. Bahkan di saat yang tidak kami mengerti. Di saat situasi yang mungkin tidak mengenakan untuk kami. Kami punya Tuhan yang luar biasa bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap ladies yang ada di tempat ini. Jadikan kami pejuang-pejuangnya Tuhan. Jadikan kami prajurit-prajuritnya Allah yang senantiasa berdoa, mendirikan tiang, mendirikan pagar perlindungan untuk keluarga kami, untuk suami kami, untuk anak-anak kami. Dan kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, hati yang mau menyembah Tuhan luar biasa mengalir saat ini, menjamah kami satu persatu dan jadikan kami prajurit-prajurit Tuhan yang senang berdoa. Mengalami kasihnya Tuhan di setiap langkah hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kami perlu Tuhan. Kami perlu tangan kasih Tuhan. Kami perlu uluran tangan Tuhan untuk melalui setiap proses yang harus kami jalani dalam perjalanan hidup kami. Karena itu Tuhan kami ambil segalanya, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan. Biarlah kami dapat melalui setiap proses dengan baik dalam perkenanannya Tuhan. Jadikan kami Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang senang berdoa. Saat ini teman-teman saya minta teman-teman kita berdoa sama-sama untuk anak-anak kita yang sudah punya anak. Sebutkan nama anak kita, sebutkan nama suami kita, bawa mereka ke hadapan Tuhan, pagari mereka dengan kasih Tuhan. Kalau Tuhan bisa mengubahkan suami saya, Tuhan bisa mengubahkan keluarga saya. Sampai hari ini kami ada. Itu semua karena kasihnya Tuhan. Ayo teman-teman bawa anak-anak kita ke hadapan Tuhan. Bawa suami kita. Sebutkan nama mereka dalam doa kita. Yesus Tuhan. Saat ini kami bawa suami kami. Anak-anak kami ke hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan.
Pagari mereka dengan kasih Tuhan. Jagai mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari yang jahat. Dan biarlah sungguh Tuhan, kasih dan perkenanan Tuhan, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Itu yang menjagai suami dan anak-anak kami. Bapak, saat ini kami berdoa Tuhan, sekali lagi Tuhan, jadikan kami prajurit-prajuritnya Tuhan, dan kami siap untuk melakukan bagian kami sebagai seorang wanita yang berdoa untuk keluarganya, seorang wanita yang berdoa, berjuang, memagari keluarganya, menjadi tiang bagi keluarganya, berdoa, memperjuangkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan dan menjadi dampak, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap ladies yang ada di tempat ini, teman-teman kami, rekan-rekan kami di tempat ini yang mendengarkan, dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan, dan biarlah Tuhan sendiri yang membawa kami masuk ke dalam perjalanan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, terima kasih Cilani. Luar biasa firman-Nya hari ini. Saya sendiri sangat diberkati. Kalau benar ya, doa itu powerful. Kekuatannya luar biasa. Makanya ladies jangan berhenti berdoa. Apapun keadaan kita, dalam keadaan apapun, mau susah, mau senang, tetap datang sama Tuhan berdoa. Ya, ya. Teman-teman ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ci, ada pertanyaan masuk ke saya nih. Bagaimana cara berdoa yang benar katanya? Kalau dibilang cara berdoa yang benar, saya sendiri adalah produk yang saya sangat percaya Tuhan mendengar saya dimanapun saya berada dalam kondisi apapun, even dalam saya sedang nyuci piring teman-teman. Ini yang saya lakukan. Waktu saya mendoakan suami saya, percaya tidak percaya saya melakukannya sambil saya cuci piring, sambil saya cuci baju, sambil saya nyiapin makanan. Ketika saya melayani suami saya bisa bilang dalam hati, Tuhan, saya melayani suami saya seperti saya melayani Tuhan. Kadang waktu saya masak ya, saya cuma bilang, Tuhan berkati makanan ini ya, supaya jadi kuat, sehat buat keluarga saya. Berkati supaya jadi berkat untuk suami saya. Dan saya percaya Tuhan dengar loh. Jadi kalau ditanya gimana caranya, teman-teman bisa lakukan di mana saja, kapan saja. Kadang saya berdoa di jalan, ketika saya nyetir, tapi nggak tutup mata ya. Nggak tutup mata, jadi jangan tutup mata. Saya tetap menyembah Tuhan dalam posisi nyetir gitu ya. Saya tetap bilang sama Tuhan, bahkan kadang-kadang saya nangis di mobil karena penyembahan. Saya nangis di mobil karena doa saya yang dinaikkan ke Tuhan. Saya cuma bisa bilang, Tuhan, apalagi yang Tuhan mau untuk saya lakukan hari ini? Itu bisa nangis loh. Dari rumah ke sekolah itu 15 menit, saya bisa pakai itu untuk benar-benar berdoa. Dan saya bilang sama Tuhan, kan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan hari ini. Dan saya sangat menikmati saat-saat itu. Jadi jawaban dari saya sih semoga teman-teman bisa menerimanya kapanpun dan dimanapun, ayo kita bisa berdoa teman-teman ya. Ya, benar sih. Kita benar ya, Tani bilang, kita kapan aja, di mana aja, dalam posisi apapun kita bisa berdoa. Bahkan lagi nyetir kayak tadi kata Cilani ya. Benar, kita hoki banget bisa ngomong sama Bapak kita di surga tuh kapan aja dia tuh denger gitu ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ci. Apa yang harus dilakukan kalau doa itu rasanya lama banget dijawabnya? Ya, teman-teman, ini kalau saya ya, yang saya alami, balik lagi, Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menjawab kita. Jawabannya tidak selalu iya, tapi dengan doa, itu menyiapkan hati kita untuk menerima jawaban apapun dari Tuhan. Sebetulnya sih kalau doa kadang-kadang kita suka berpikir, Tuhan kasih dong, Tuhan kasih dong. Kadang apa yang kita minta itu bukan yang terbaik untuk kita. Dan jawabannya bisa tidak. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan menyiapkan kita supaya
ketika kita menerima jawaban yang mungkin tidak iya, tidak oke buat kita, kita bisa siap menerimanya dengan baik. Jadi ya tunggulah, alami perjalanan itu, nikmati prosesnya. Saya sendiri saat ini sedang ngalamin itu kemarin banget. Saya baru ngalamin sampai saya sharing sama sama temen saya gitu ya. Aduh gitu ya, kalau boleh ngejerit sama Tuhan, Tuhan kapan selesainya ya gitu ya, kok kok nggak jelas nih jalannya gitu ya, kapan dong, gimana dong gitu. Tapi pada akhirnya saya cuman bisa bilang, ketika saya berserah sama Tuhan, ya udah Tuhan maunya apa, gua ikutin deh gitu ya. Jadi loh jalannya. Dan ternyata jawabannya tidak seperti apa yang saya bayangkan teman-teman. So believe it or not, Tuhan kerja dengan caranya, Tuhan kerja dalam waktunya. Bagian kita berdoa, berjuang, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Gitu ya, nggak bisa menjawab. Iya, oh, benar. Kita harus berjuang berdoa. Jangan berhenti berdoa ya, Ci ya. Ci ada pertanyaan nih. Pernah nggak ada rasa pengen ninggalin suami gitu nih, Ci? Jujur, jujur nih, jujur ya, jujur. Pada saat itu terjadi, iya, saya pun mengakui di depan suami saya. Saya even, sorry, saya pernah berpikir untuk ngekos sendiri bawa anak-anak saya keluar dari rumah ini. Saya dalam posisi yang sangat-sangat terluka. Tapi saya dalam posisi yang harus melayani suami saya harus melayani mertua saya, itu nggak gampang. Tapi pada saat itu terjadi, saya harus jujur, saya pernah berpikir untuk menyelesaikannya dengan cara saya. Berarti saya keluar dari rumah ini, biarkan dia dengan dunianya, saya akan urus anak saya sendiri. Tapi Tuhan tegur saya luar biasa. Sampai waktu saya berdoa, saya diingetinnya apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Fight lah nih, fight. Pada saat itu, saat saya ngalamin kasihnya Tuhan lagi, baru saya bisa melayani dia dengan, oke, Tuhan, saya akan melayani dia dengan segala sesuatu yang saya punya, saya akan melayani dia dengan kasih yang daripada Tuhan. Bohong kalau saya nggak pernah bilang saya akan ninggalin dia. Saya juga manusia biasa. Saya sangat-sangat tidak kuat. Tapi Tuhan benar-benar baik buat saya. Tuhan baik buat keluarga saya. Tuhan baik buat kita semua lah. Jadi kalau ada yang bergumul dalam hal ini, sis, be strong. Pray. Ayo bergerak, jangan mengalah, jangan jangan menyerah. Ayo berdoa, doain. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat setiap keluarga. Dan saya percaya ketika Tuhan menyatukan satu buah keluarga, gak mungkin segampang itu dilepasin. Orang Tuhan sendiri bilang kok, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi fight, sis. Gitu ya. Iya, wow, luar biasa. Pergumulannya berat sih. Tapi benar ya, kalau hidup dalam doa seperti Cilani, itu nggak ada yang mustahil. Tuhan Tuhan tuh kasih kekuatannya luar biasa. Nah, Ci, ini ada pertanyaan lagi. Eh, apa betul doa selalu mengubah segala sesuatu? Karena misalnya ternyata suaminya nggak rubah, malah makin parah. Apa yang harus dilakukan? Keep on praying. Saya nggak tahu kapan suaminya diubahkan. Sama kayak saya dulu. Kalau boleh secara manusia, saya tidak pernah berpikir suami saya akan berubah. Tapi ternyata waktu saya berdoa, saya ngalamin sendiri yang bisa mengubahkan dia benar-benar Tuhan. Dan ketika saya berdoa, benar-benar Tuhan bekerja. Tapi dalam waktunya Tuhan. Saya aja nunggu 7 tahun untuk melihat dia berubah. Dia menolak ikut camp
dua kali atau berapa kali gitu. Diajakin nggak mau, sampai hari ini. Akhirnya dia berubah. Yuk berjuang sama-sama. Tapi saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, benar-benar berdoa, berserah. Saya sendiri akhir-akhir ini banyak belajar tentang ini loh teman-teman. Berserah sama Tuhan. Kadang-kadang kita bilang berserah, tapi kita punya eh, punya embel-embel di belakangnya. Kalau boleh sih gini Tuhan, kalau boleh gini, proposal gitu ya ke Tuhan. Saya melakukan itu pada Tuhan. Tapi kemarin benar-benar yang saya belajar give up sama Tuhan tuh benar-benar berserah. Iya Tuhan, maunya apa? Nggak punya pikiran apa-apa lagi, udah nggak punya rencana apa-apa lagi. Oke, God, apa saya berserah, dibukain sama Tuhan. Jadi silahkan teman-teman, kalau saya boleh bilang, teorinya semua orang sebetulnya sudah tahu, tapi prakteknya yang kadang-kadang kita suka nunggunya lama nih, kapan dong gitu ya, jawabannya kapan dong gitu. Ya kita sendiri yang harus ngalamin teman-teman, kapan jawabannya, nanti ketika jawaban itu dapet, enak banget loh gitu ngalaminnya. Sukacitanya luar biasa gitu ya. Terima kasih. Iya benar sih. Kadang jawaban doa belum diterima, itu mungkin proses buat kita juga ya sih ya. Iya. Ya. Kalau ada yang mau bertanya langsung boleh ya, boleh angkat tangan. Dan saya kasih gilirannya untuk bisa bertanya juga ya, bisa bertanya langsung, ngomong langsung. Dan selanjutnya, tadi dibilang doa wanita dahsyat, berarti doa pria kalah dahsyat. Kenapa begitu kan? Ya teman-teman, sebetulnya gini, bukannya berarti doa pria tidak dahsyat. Dahsyat juga. Doa orang percaya bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya gitu ya. Tapi saya sangat yakin dan kayak wanita-wanitanya Tuhan diberikan hati yang khusus mendoakan. Kita ini ibarat tiang-tiangnya rumah loh. Doa kita itu kayak tiang untuk membangun rumah gitu ya. Kalau misalnya kita kuat dalam doa, keluarga itu akan kuat dalam Tuhan. Semakin dikuatkan. Jadi bukan berarti doa pria kalah dahsyat, doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi it's not about woman, it's not about man. Jadi sama-sama besar kuasanya, tapi saya sendiri mengalami ketika wanita itu berdoa, wow gitu ya. Air matanya, hatinya gitu ya, meluap ke hadapan Tuhan gitu ya. Itu benar-benar dahsyat kalau buat saya. Begitu, Ci. Semoga bisa menjawab. Benar-benar. Doa siapapun besar kuasanya ya. Betul. Ci ada pertanyaan lagi. Kalau ini kisahnya menikah karena hamil duluan, apakah itu dipersatukan oleh Tuhan? Karena lagi berada di titik terendah kehidupan, rasanya seperti mau cerai. Apa yang dipersatukan Tuhan? Saya nggak bisa bilang itu dipersatukan oleh Tuhan atau tidak, karena saya bukan Tuhan, teman-teman ya. Jadi saya nggak tahu nih. Jujur saya tidak bisa menjawab dengan spesifik, tapi saya percaya ketika itu diberkati dalam pernikahan, berjuanglah untuk pernikahan itu. Mau misalnya dulu meritnya karena MBA, dulu meritnya karena dijodohin, mau meritnya karena apapun. Saya percaya ketika dalam satu pernikahan sudah di, sudah disatukan sama Tuhan, fight. Apapun yang terjadi, fight. Begitu. Di apapun keadaannya harus tetap berjuang. Sudah bersumpah, sudah berjanji di hadapan Tuhan ya. Kita udah. Betul sekali. Ya. Ci, ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya udah berdoa, terus ternyata dapat jawabannya nggak sesuai, gimana Ci?
berdoa nggak sesuai, ya itu tadi jawaban doa itu kan ada yang iya, puji Tuhan sesuai sama apa yang aku mau gitu ya. Kayak anak kecil aja dikasih lollipop pengen pengen aku pengen lollipop mami, dapat lollipop, wah mami baik banget. Gampang nerimanya. Tapi ketika yang kedua, mami aku pengen lollipop, tunggu ya, akhirnya dapat nih. Puji Tuhan, asik mami baik, masih bisa ngomong gitu. Yang ketiga, aku pengen lollipop, nggak boleh. Karena itu tidak baik untuk kamu. Kadang kita, pemikiran kita, pemikiran saya, ketika saya punya proposal sama Tuhan, Tuhan andaikan jawaban doanya teh begini, proposal saya mah pokoknya nanti harusnya anak saya jadi dokter. Jadi Hmm. ini, jadi itu, pengennya begitu. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan bukan itu, berarti Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan tetap kasih yang terbaik. Itu dari saya. Itu buat saya. Saya percaya apapun yang Tuhan kasih, meskipun jawabannya tidak, itu teh Tuhan belokin kita mungkin dari bahaya yang ada di depan kita loh teman-teman. Mungkin aja buat kita teh kayak yang wah gitu, andaikan dapat ini, waduh asik banget ya. Tapi ternyata ketika kita dapat belum tentu itu yang terbaik. Bisa aja itu bawa bencana buat hidup kita. Tuhan mengalihkan itu justru, kasihnya yang lain. Jadi bersyukurlah dengan apapun ya. Bersyukur dengan jawaban Tuhan. Percaya yang terbaik dari Tuhan. Ya, amin. Benar sih. Benar ya, kadang kita nggak ngerti apa apa maunya Tuhan. Kadang dapat sesuatu, oh kayaknya buruk, tapi ternyata di depan ada sesuatu yang luar biasa yang lebih besar buat kita. Ya, nah ini ada nanya lagi katanya Ci. Dulu katanya pernah dengar cerita dari Cihana dan Kodudung katanya pernah berubah setelah 7 tahun. Tadi cerita Cilani juga kurang lebih 7 tahunan berubah. Rata-rata 7 tahunan berubah. Saya sudah pernikahan tahun ke-8. Kenapa suami saya nggak berubah katanya? Gimana ini cici saya, cici rohani saya ini. Apakah kami mengalami rumus yang sama dalam 7 tahun, dalam masa 7 tahun akan berubah? Teman-teman, waktunya adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Mungkin 7 tahun, mungkin 7 bulan, mungkin 8 tahun, waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Bukan satu patokan harus 7 tahun pasti begitu, enggak. Tapi kebetulan aja cici saya sama 7 tahun begitu. Tapi percayalah ketika kita berdoa, ketika kita terus melakukan bagian kita, percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Tinggal tunggu aja waktunya ya. Ya, amin. Benar-benar. Ya, ladies ada yang mau bertanya lagi? Langsung boleh, di chat juga boleh. Sambil tunggu pertanyaan masuk, kita foto dulu ya ladies ya. Sebentar. Ling Ling, mau sama Ling Ling atau sama saya? Yuk, yang boy, yang bisa buka kamera, minta tolong dibuka kameranya. Kita mau foto sama-sama. Yuk. Oke. Oke, yuk. Ada 4 halaman semuanya. Oke, halaman pertama dulu ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga dan keempat. Ya, sudah. Saya silakan balik. Ya, thank you, Ling. Oke, masih adakah yang mau bertanya? Oh, ini ada Ci, pertanyaan lagi. Mau tanya resepnya supaya bisa sabar, katanya Ci. Ini saya nggak bisa jawab, resepnya bisa sabar. Saya juga bingung kenapa saya bisa kayak begini gitu ya. Kenapa saya bisa melewatinya. Apa, kalau buat orang lain kok bisa sabar sih Ci?
Saya cuman bisa bilang, saya melewatinya bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan yang kasih saya kesabaran itu. Saya sendiri secara pribadi, teman-teman kalau kenal saya, suami saya sebagai saksinya, saya bukan pribadi yang sabar. Tapi doa itu membuat saya dibentuk menjadi orang yang sabar. Sabar menunggu jawaban Tuhan, sabar menunggu suami saya berubah, sabar menunggu nanti kapan jawaban doa itu disampaikan oleh Tuhan dalam hidup saya. Jadi resepnya buat sabar, pakai lutut kita di hadapan Tuhan, berdoalah pada Tuhan. Tuhan yang bisa memampukan kita untuk bersabar melewati semuanya. Ya, betul. Tuhan yang bikin proses kita jadi sabar, ya. Berpegang terus sama Tuhan supaya bisa jadi sabar benar. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kita mau ngomong langsung, nggak boleh. Silahkan. Ya, udah nggak ada ya. Oke. Eh, Nah, kalau caranya sabar ke anak katanya Ci gimana Ci? Eh, Iya, cara sabar ke anak. Teman-teman, kebetulan saya seorang guru. Saat saat sekarang eh, tanduknya keluar, betul? Siapa yang mengalami? Haleluya. Gitu ya. Kapan ini anak-anak kembali ke sekolah gitu. Saya cuman bisa bilang, gimana caranya sabar sama anak kita? Yang saya belajar adalah kadang kita tidak sabar karena kita punya tuntutan sendiri sama anak kita. Kita lupa bahwa mereka anak dan kita orang dewasa. Harusnya kita yang lebih mengerti mereka, bukan mereka yang mengerti kita orang dewasa. Gimana caranya bisa bersabar? Yang pasti doain anak-anak kita. Kembali lagi ke berdoa. Kalau langkah secara kitanya, turunin tuntutan kita terhadap anak kita, hadapi semua dengan bawa happy, jangan dibawa stres gitu ya. Anak-anak, aduh banyak tugas, ini rekaman ini belum selesai, rekaman itu belum selesai, harus dikumpulin sama missnya udah ditagih dan sebagainya. Hadapi dengan senyuman. Silahkan hadapi dengan senyuman sambil berdoa, Tuhan anak saya baik, puji Tuhan. Bisa ya dek, ayo sama-sama. Anaknya belum bisa, ayo belajar lagi sama mami temanin. Ya, yuk belajar sama-sama. Kita sama-sama belajar sabar di dalam Tuhan ya. Ya, sabarnya bukan cuma sama suami ya, sama anak-anak lebih-lebih. Apalagi Iya, pas belajar di rumah. betul sekali. Iya, Ci ada satu pertanyaan lagi. Boleh. Sorry. Kalau sampai meninggalnya suami seseorang masih belum jadi benar, apakah itu takdir wanita tersebut atau karena wanita tersebut kurang berdoa? Bukan masalah, kalau buat saya bukan masalah kurang atau salah berdoanya. Kita sudah lakukan bagian kita doakan dia, tapi ketika dia mau berubah atau tidak, kembali ke pribadi orang itu. Tuhan mungkin sudah mengulurkan tangannya, tapi ketika Tuhan mengulurkan tangan, ayo berubah yuk. Ada yang ditunggu sama Tuhan, respon orang itu juga, mau berubah apa enggak. Ketika dia mau berubah, terjadilah perubahan. Tapi ketika orang itu menolak kasih Tuhan, ketika orang itu menolak tangan Tuhan, apa yang manusia bisa lakukan? Urusan pribadi orang itu dengan Tuhan. Bagian kita sebagai istri, berdoa tetap dilakukan. Doa nggak ada kurang, nggak ada salah. Tuhan dengar komunikasi kita. Kayak ngobrol sama, kalau saya selalu ngeibaratinnya, ketika saya berdoa, saya berhadapan sama papa saya.
Apapun juga saya bisa ngomong. Nggak perlu yang Tuhan Yesus yang baik. Luar biasa hari ini. Enggak gitu, saya nggak pernah melakukan itu. Tapi saya selalu, Tuhan baik ya buat saya, thank you ya buat hari ini. Tadi bisa ngelewatin ini loh. Tadi lucu ya si anak ini teh gini 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 gini. Jadi kayak ngobrol akhirnya sama Tuhan. Dan Tuhan nggak pernah bilang, Lani kamu salah berdoa, Lani kamu kurang berdoanya. Enggak, saya percaya Tuhan baik. Tuhan mengerti dan tidak ada kekurangan atau kesalahan pada saat kita berdoa. Gitu ya teman-teman ya. Ayo fight. Iya, benar kata Cilani tadi. Benar ya, itu salah satu privilege kita juga. Kita bisa ngomong tuh kayak sama papa sendiri waktu kita berdoa. Nggak harus resmi-resmi gitu ya, tapi kita bisa ngomong apapun yang ada dalam hati kita. Kita ngomong sama Bapak kita di sorga. Ya, ya. Ladies ada lagi yang mau bertanya? Belum ada nih yang ngomong langsung. Nggak ada. Udah jelas kayaknya. Ya, ladies, Cilani, thank you buat pelayanannya untuk firman-Nya hari ini luar biasa, sangat memberkati, sangat menguatkan juga. Terima kasih, Tuhan yang memberkati. Amin. Terima kasih semuanya ya. Tuhan Yesus berkati. Ya, ladies mau mengumumkan kalau misalnya ada beban doa, ada yang pengen didoakan, boleh kontak ke kami. Nanti nomornya ada di chat. Bisa WhatsApp langsung boleh untuk kasih beban-beban doanya. Nanti kita doakan sama-sama minggu depan dan kita di grup juga akan bantu doa untuk kalian, untuk ladies yang perlu doa ya. Boleh ya ladies yang punya beban doa boleh di chat di WhatsApp ke kami langsung, di chat juga boleh ya. Oke, kita mau tutup ladies kita hari ini. Minta tolong Yan berdoa Yan untuk tutup ya. Thank you Cilani, firman-Nya sangat memberkati. Mantap. Yuk teman-teman kita doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas benih firman yang telah Kau tabur Tuhan melalui hamba-Mu Cilani ya Tuhan. Kami percaya Tuhan benih itu akan tumbuh di setiap hati masing-masing dan menjadi bibit yang subur Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing Tuhan. Biar itu juga menjadi rema Tuhan buat kami menjadi wanita-wanita warrior-nya Tuhan, wanita-wanita pendoa Tuhan buat keluarga kami. Biar itu juga menjadi rema Tuhan di dalam kehidupan kami bahwa itu hal yang paling utama dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga saat ini mau berdoa buat Cilani dan keluarga Tuhan, Kau berkati untuk Cilani, untuk Ko Yulis juga Tuhan dan kedua anaknya. Biar mereka juga terus diberi kesehatan, kemanapun mereka melangkah, mereka menjadi berkat untuk setiap sekelilingnya dan masyarakat juga. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua peserta ladies Tuhan, kiranya Tuhan terus beri kesehatan, blessing yang daripada Engkau, dan berkat. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi thank you Cilani.